Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon maaf agak kesiangan karena Bu Reni harus menyiapkan slide-nya ya nak ya. Hari ini adalah pembelajaran tematik hari Sabtu 12 Februari 2022 ya. Anak-anak, dengarkan Bu Reni membaca dan buka buku kitabmu tema 6 subtema 3 dan pembelajaran 3 ya. Nah, ini kemarin ketika pembelajaran pertemuan tatap muka kita terakhir kali, kalian sudah mengerjakan ini ya dan pastinya sudah membaca dong ya. Di sini kalian kemarin itu sudah bisa mengerjakan tentang ide pokok dari sebuah paragraf ya. Didampingi dengan Kak Disa kan ya? Masih ingat kan pastinya karena tidak ada yang bisa pulang sebelum menyelesaikan tugasnya. Begitu ya nak ya. Nah, Bu Reni ingatkan kembali yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Ingat, nah ini ada muatan lokal pembelajaran IPS ya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya. Anak-anak, slide yang ini terlewat dibacakan ya sama Bu Reni. Kalian bisa baca sendiri dan kemudian untuk mempersingkat waktu dan Bu Reni terlewat di slide halaman 156 di bukumu ya nak ya. Nah, di sini kalian kan sudah bisa mengerjakan tentang ide pokok isi paragraf ya, dari isi paragraf 1, 2, 3, 4. Di situ kalian sudah mempelajari bahwa di sana terdapat 4 paragraf ya. Bu Reni tidak perlu menjelaskan. Kelas 5 insya Allah sudah sangat menguasai bagian-bagian paragraf ya nak ya. Kita nanti akan sering menggali ini yang dinamakan numerasi ya nak ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan dari setiap paragraf-paragraf. Mudah-mudahan pertemuan tatap muka bisa kembali berlangsung ya, biar kita sering menggali terkait soal-soal yang seperti ini ya nak ya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bu Reni akan membacakan tentang ini. Ini di bukumu ada juga ya nak ya, karena ini berdasar pada buku kurikulum K13 buku kitabmu tema 6 ya. Pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik berbagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi. Para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda. Ingat nak, tanggal 2 Oktober ya, Indonesia memperingati Hari Batik ya. Ini obrolan Siti dan Lani ya. Hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai batik bermotif batik, Lan?
batik dari daerah mana itu, Lan? Lani kemudian menjawab, terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya. Ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Kemudian Siti menjawab, kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan ya. Motif batikmu lebih berwarna. Tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Ya, aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-temurun, para pembatik memanaskan malam. Malam itu seperti lilin ya nak ya. Nanti Bu Reni kasih tahu. Kebetulan Bu Reni habis les membatik, habis ikut diklat membatik. Kapan-kapan kita akan praktek membatik ya. Nanti kalau klik setuju, kalau sekalian setuju bisa klik setuju ketika setelah pembelajaran ini di kolom komentar ya nak ya. Nah, para pembatik memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam, lalu dengan menggunakan canting yang juga terbuat dari logam mereka mulai membatik. Setelah itu kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam. Meluruhkan itu apa ya? Meluruhkan itu menghilangkan ya, biar hilang lilinnya yang nempel di kain, lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik, Lani. Informasi dari media elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya. Setelah saya mendengarkan penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik ya. Hebat, saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat di Indonesia. Kita cari tahu dari media elektronik lainnya yuk. Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat lah. Simaklah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut ini ya. Sebentar ya, Bu Reni slide lagi. Nah, ini anak-anak, kalian baca baik-baik. Ada perajin batik Osing. Kalau kata-kata Osing itu Osing itu adalah bahasa daerah dari Banyuwangi ya. Di dalamnya sini bercerita tentang batik. Waktu itu bupatinya masih bupati yang bernama Bupati Anas ya. Nah, namanya Bupati Anas. Nah, di sini kalian dikenalkan dengan batik Osing nih ya. Di sini ada kata-kata, di sini menggunakan membuat batiknya itu menggunakan bahan-bahan alami ya. Tetapi biasanya pembatik yang sekarang itu lebih memilih simple karena menuruti pasar bahwa pembuatan batik itu biasanya lebih suka yang warnanya gonjreng. Jadi menggunakan bukan lagi bahan alam ya, tetapi menggunakan bahan-bahan kimia dan kita bisa membelinya di toko. Tetapi jika kalian ingin menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan alami itu ya, ini ada dari jenis tanaman di sekitar rumah pengrajin. Kalau di artikel ini bahwa seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing, mereka ternyata bisa menghasilkan warna nak. Ingat kapan-kapan kita nanti praktek ya nak ya. Semoga kita bisa segera bisa melakukan pertemuan tatap muka lagi ya nak ya. Jangan lupa klik setuju di kolom komentar ya nak ya. Nah, ini lanjutan artikelnya. Lanjutan artikelnya ini bisa kalian baca sendiri ya nak ya. Tuh,
Masih banyak ya. Untuk mempersingkat waktu ya, kalian baca sendiri dan tugasmu kali ini adalah, nah ini dia. Ini pasti tidak bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Kalau untuk menjawab halaman 161 lembar jawabanmu masih banyak anak. Kalian bisa menjawabnya di lembar jawaban dan jangan lupa ditulis halamannya adalah halaman 161. Kamu bisa baca di bukumu dan bisa menjawabnya. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Kalian bisa melihatnya dari artikel tadi ya nak ya. Dan ini ada sampai nomor 5. Bisa kalian jawab sesuai dengan imajinasimu ya nak ya. Dan sesuai dengan apa yang tertera di artikel itu, merujuk pada artikelmu ya, artikel yang tadi tentang batik Osing. Nah, yang paling penting dari poin artikel itu ayo mengamati. Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut ini di dalam kelompok. Nah, masih ingat kan? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak dikumpulkan hari ini ya. Kalau yang untuk ini ya. Yang ini dikumpulkannya ketika PTM ya. Insya Allah kita minggu depan bisa melaksanakan PTM lagi. Tetapi secara ini ya nak ya, secara sesi. Oh oke. Berarti untuk pengelompokan nanti diatur secara japri ya, tidak bisa menggunakan kelompok yang kemarin karena kita akan melaksanakan pembelajarannya secara sesi ya. Jadi kelompok yang kemarin sudah tidak berlaku ya nak ya. Nanti bisa dilanjutkan penunjukan kelompok secara WA ya, nggak pakai di lotre lagi. Wheels, pakai aplikasi Wheels seperti di kelas ya nak ya. Nah ini satu, tugasnya mencari informasi tentang kegiatan masyarakat di wilayah tinggalmu. Jangan, kalau di sini melalui koran daerahmu kamu tidak perlu, karena Bu Reni yakin sekali di sekitarmu banyak sekali orang pelaku usaha yang berjualan. Jadi bukan hanya batik ya, banyak sekali pastinya di daerahmu. Penjual gorengan pun, jualan makanan pun itu boleh sekali untuk dilakukan penelitian ya. Ini seharusnya kan menggunakan artikel koran. Nah ini tapi tidak perlu ya. Suruh menggunting nggak perlu nak. Kalian yang membuat sendiri kata-katanya bahwa terkait penjualan, tetapi redaksi kata-katanya bisa mencontoh seperti artikel. Jadi tugasmu adalah membuat artikel secara berkelompok, di mana artikel tersebut adalah bercerita tentang usaha di sekitarnya ya. Nanti kalian ngetiknya di apa? Pakai gak bisa komputer Bu, nanti bisa keluar biaya lebih. Oh tidak perlu, jangan khawatir. Kita masih bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mengetik tugas-tugasmu ya nak ya. Artikel itu tidak perlu banyak, tetapi sedikit saja, di mana semuanya menginformasikan segalanya yang kita butuhkan. Misalkan kita nanti mau membuat artikel tentang yang membuat martabak. Ada kan di kelas kalian ini yang ibunya berjualan martabak, itu martabaknya enak sekali tuh, Bu Reni pernah beli. Nah itu misalkan artikelnya membuat martabak itu. Nah kalian bisa tanya cara pembuatannya, pemasarannya gimana. Nah itu kalian ceritakan dalam bentuk artikel. Artikel tuh seperti kalian mengarang nak. Mengarang tapi yang ada paragraf-paragrafnya nak. Tidak perlu banyak-banyak tetapi sudah mengandung informasi di dalamnya. Ingat, ini juga merupakan kegiatan numerasi di mana kalian mengeluarkan yang ada di pikiranmu tetapi lewat tulis ya nak ya. Nah, susunannya seperti ini. Nama kegiatan, tempat dilakukan kegiatan, dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan terhadap masyarakat sekitar. Nah, nanti jika ada yang tidak jelas, kalian bisa bertanya ke Bu Reni ya nak ya. Ini disuruh mempresentasikan hasil pengamatanmu, nanti kita kondisional ya.
Yang penting kalian bisa membuat artikel itu dan itu adalah fakta. Kalian memang benar-benar membuat artikel dari pelaku usaha. Kalian mendengar dari cerita seorang pelaku usaha. Pelaku usahanya gak usah jauh-jauh nak, cukup di sekitarmu. Mungkin ada orang tuanya yang lagi berjualan. Kalian juga bisa dari situ ya. Untuk pengelompokan kita bahas setelah video ini ya nak ya. Nah, tugas yang pertama tadi mengerjakan di bukumu, di buku di buku lembar jawaban. Kemudian tugas keduanya kalian membuat membuat artikel dengan kelompok ya nak ya, membuat penelitian artikel, dan sudah ada semuanya ada di bukumu. Dan kita kembali lagi di halaman 163 lanjutan dari artikel ya. Jika kamu perhatikan dengan seksama ya nak ya, di dalam bukumu setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat ada hak dan kewajiban. Ingat nak, hak dan kewajiban ini ada di muatan lokal pembelajaran PPKN ya. Kamu dan teman sekelompokmu ya, kelompok yang sudah dibuat dapat melaksanakan dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah, ini yang perlu kalian pahami arti dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Nah, apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Apa ya? Kira-kira nek tidak dilaksanakan tanggung jawabnya, apa yang terjadi? Pasti apa? Nah, sudah tahu ya, kira-kira apa ya ada sesuatu pekerjaan yang tidak dilakukan dengan tanggung jawab. Pasti benar sekali, amburadul guys ya. Oke, next slide. Dengan memahami bacaan tadi ya, artikel tentang perajin batik osing yang harus kalian baca sendiri, perhatikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Tentukan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tentukan dan jelaskan peran setiap orang yang terlibat. Nah, ini ya, tabelnya seperti ini ya nak ya. Kalian kerjakan ya nak ya, berdasarkan artikel ya. Nah, jika tidak melakukan tanggung jawabnya, kira-kira apa yang terjadi ya nak ya? Banyak sekali tugasnya. Tenang, masih ada hari Minggu. Tidak harus dikumpulkan hari ini ya. Hari ini kalian cukup menyelesaikan video TikTokmu. Bu Reni menunggu jawabannya sampai dengan Minggu sore untuk pembelajaran artikel lah ya. Tapi kalau untuk artikel yang dilaksanakan bersama-sama, nanti waktunya kondisional kita selesaikan secara WA pribadi ya. Oke Nana, selamat mengerjakan. Nah ini ya, ini tetapi harus diselesaikan ya. Bu Reni kasih toleransi sampai besok hari Minggu, bolehlah. Kalau kamu kepingin cepet main hari Minggu, ya hari Sabtu hari ini bisa segera dikumpulkan ya. Tetapi jika untuk kegiatan yang artikel melakukan penelitian, mungkin kalian bisa melakukan hari Minggu besok bersama teman-temanmu, mungkin di rumahnya. Misalkan rumahnya Rifki, mamanya Rifki itu juragan martabak tuh. Kalian bisa menggunakan artikelnya, meneliti kegiatan mamanya Rifki. Kemudian ada lagi kemarin mamanya siapa ya yang mungkin berjualan. Bu Reni sempat lihat di WA story ada yang berjualan tahu lontong, kalau nggak salah tahu telur atau Bu Reni agak lupa. Nah itu juga bisa, itu juga merupakan kegiatan dan bisa dibikin artikel. Ada juga yang jualan online shop, itu juga bisa. Atau bisa kalian ke Bu Reni nih, ada boleh juga nih tokonya Bu Reni dijadikan observasi untuk membuat artikel, itu juga boleh sekali ya. Selamat bekerja tim dan selamat mengerjakan.
hari ini kalian cukup membuat video TikTok ya, video TikTok terkait akar pangkat 3. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan artikel yang ada di dalam bukumu tentang kegiatan yang ada di Oseng Banyuwangi ya, pembuatan batik, dan mengerjakan soal yang ada di layarnya ini ada di halaman berapa nak? Cek ya di bukumu. Di sini Bu Reni lupa halamannya, tidak tertera nih, tidak tercapture. Nah, oke nak, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.